Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Nopri Erlanda, Dan saya Kamil Halus. Dan saya Nasrul. Kami bertiga adalah host pada program Ramadan kali ini. Penasaran? Ikuti keseruan obrolan kami, obrolan pojok mahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan pojok mahat. Masya Allah. Oke teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan teman-teman yang luar biasa yang insya Allah berbagi cerita dengan kita di hari ini. Masya Allah. Gimana nih kabar antum semua? Alhamdulillah. Oke teman-teman, kali ini obrolan kita mengenai bukber. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, kita lebih akrab atau lebih enaknya kita kenalan dulu ya. Boleh. Oke, dari siapa nih nama antum? Perkenalkan, nama saya Nopri Erlanda, asalnya dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Masya Allah. Oke, tapi sebelum itu apa sih makanan khas sana bang? Karena sepengetahuan saya kalau berbicara mengenai bukber ini pasti identik sama makanan. Oke, jadi apa sih makanan khas sana? Kalau makanan khas Palembang, ya Sumatera Selatan, ya orang bilang pempek. Pempek. Terbuat dari tepung, terigu, sagu, sama ikan. Oh, kalau di sana ada sagu juga ya bang ya? Kalau saya tahu saya sih di Maluku aja gitu, tapi kalau di sana juga Masya Allah ya. Baru tahu saya, Masya Allah, berasa. Berarti ini ilmu baru bagi saya. Masya Allah. Oke, dari siapa antum? Nah, perkenalkan, nama saya Nasruddin, saya asli NTT, Nusa Tenggara Timur. Makanan khas di sana itu apa ya? Semacam kue itu, orang bisa disebut tuh apa? Kue mince. Kue mince. Ya, Oke, bahannya itu dari tepung juga, dari tepung terigu, terus ada namanya minyak sawit. Bahan-bahan dapur itu lah. Pokoknya bahan-bahan kue ya. Ya, bahan kue. Masya Allah, barakallah. Kalau gambarnya kayak kue apa kalau di Indonesia? Apa kue lapis atau kue brownies? Enggak, itu kue mince itu Bolu, seperti ini. Warnanya apa, Bang? Warnanya apa ya? Kayak gula merah gitu. Oh. Warnanya kayak gitu. Di sini tuh kalau bahasa Indonesia tuh kue ini, kue apa? Bukan kue lapis juga. Yang bundar kayak gini loh. Iya, kecil dia. Kayak gini. Pokoknya itu. Yang tengah ada bolongnya gitu. Bukan? Enggak juga. Oh, itu mah ada bolongnya. donat kalau nggak salah ya. Iya, itu donat. Masya Allah. Berarti kue donat. Dan nanti kita Bisa. searching lah di Google. Masya Gimana Allah. kan? Nanti tinggal searching di Oke, Google aja. dari siapa nih bang? Antum, nama siapa Oh, antum? perkenalkan, nama saya Bayu Madilis. Bayu Madili. Berasal dari Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Oke, boleh tahu kalau makanan khas sana apa sih bang? Makanan khas di sana itu papeda terbuat dari sagu. Sagu ya. Berarti sama kayak Papua ya? Iya. Kalau ya. Iya, Papua sama Maluku itu makanan khasnya Ya, itu sama ya? agak sama dikit. Oke. Tapi biasanya orang itu makannya pakai ikan ya? pakai ikan. Iya, ikan itu. sama itu papeda itu. Iya, kalau setahu saya kuah kuning ya. Kuah kuning. Ada kuah kuning, Masya Berarti Allah. ada hampir-hampir kemiripan tuh dengan Palembang. Kalau Palembang kan sagu, Iya, Palembang terigu, juga dicampur sama. kan, jadi satu. Nah. Ikannya tadi. Kalau ini Maluku berarti di apa makanya bareng-bareng gitu. Iya. Nggak dicampur tapi bareng-bareng. Ikan apa biasanya? Kalau itu mah ikan apa saja, yang penting ikan laut. Iya, yang penting laut. Emang ada ikan darat. Adalah. Pokoknya kalau di bilang itu yang penting kuah kuning gitu. Itu ikan apa? Ikan nila kan ikan darat juga. Iya. Iya kan? Masa ikan darat? Jadi Ikan tawar. iya ikan tawar bukan ikan darat. Masya Allah. Oke teman-teman. Jadi kalau saya di Sukabumi ya pribadi, kalau saya di Sukabumi kalau bilang ikan laut berarti kayak ikan Bandeng. semacam itulah ikan itulah. Tapi kalau namanya ikan darat berarti itu nggak terlepas daripada ikan mas sama ikan Lele. ikan nila itu. Oke. Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya juga dari Maluku sama Bang Bayu, cuma kami beda kota, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah teman-teman kita sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah kita dipertemukan di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke baik teman-teman. Kali ini obrolan kita mengenai kapan sih bukber itu muncul? Gimana sih kita pertama kalinya merasakan bukber itu? Waktu SD kah, SMP kah? Oke, dari Akh Bayu. Akh Bayu pertama kali merasakan bukber waktu SMP atau SD atau SMA gitu? Kalau saya waktu SMA. SMA, Masya Allah. Di mana, Pak?
di Sumedang, Jawa Barat. Sumedang. Oh, berarti sebelum Akbayu merasakan bukber di Maluku, udah pertama kali merasakan di Sumedang ya, Jawa Barat ya? Iya, Jawa. Masya Allah, barakallah. Berarti Bang Bayu di mana? Di asrama kah, di pondok kah? Apa Di pondok. Di pondok ya, Masya Pondok. Allah. Masya Allah. Berbasis santri. Berbasisan. Itu rasanya gimana baru pertama kali? Rasanya ya nikmat lah, Oh, karena nikmat. baru merasakan suasana yang baru gitu, baru Oh. merasakan bukber itu gimana, dan cara makan barang-barangnya itu gimana, kita harus menghadapi kayak berbagai macam daerah gitu. Cara makannya gimana itu. Oh, Jangan seperti kita mengambil makan kebiasaan kita di Maluku itu kita bawa ke tempat kayak Oh, bukber. Masya Allah. Jadi ada suasana baru ya, kerasa. Suasana baru. Banget ya. Masya Allah. Dan terasanya nikmat juga karena kebersamaan ya. Kebersamaan. Nikmat Masya Allah. karena waktu itu hari kan saya sama di barang, bukan ya seperti perempuan juga gitu. Oh, Akhwat kalau di Kalau di pondok jamaati, akhwat, ikhwan ya, berarti boarding school ya. Tapi nggak gabung kan? Nah, kamu kan pasti bisa kan? enggak gabung. Oh, Masya Allah. Tapi ada tatapannya dikit-dikit. Oh, Lirik-lirik. Lirik-lirik Masya lah. Allah. Barakallah. Lah ya justru. Nanti batal puasanya. Sebelum buka udah batal pasanya. Oke, dari siapa? Oh, dari Bang Nasrul ya? Oh, Nasruddin. Oh, Masya Allah, Bang. Gimana sih pertama kali merasakan bukber itu waktu SMP kah, SMA kah, atau di mana gitu? Saya merasakan itu pas SMA. SMA. Sampai ini juga ya. Oh, di mana SMA? Sama ya. Di kampung. Di kampung. Tapi NTT. bukan mondok ya? Bukan. Oh, berarti sekolah umum dia. Ya, di sekolah umum begitu ada agenda pas ujian terakhir kan, kita mengadakan bukber gitu. Dan pertama kalinya saya juga merasakan bukber bersama teman-teman gitu. Oh. Jadi rasanya itu wow banget lah. Gitu. Wow banget ya, Ya. Masya Allah. Karena sejatinya kalau kebersamaan itu nikmat, Iya, ya, nikmat. nikmat kebersamaan. Walaupun makanannya nggak sedikit enak atau nggak enak, tapi tetap nikmat karena Nikmat. kebersamaan. Sama-sama. Itulah kebersamaan, enaknya kebersamaan, Masya Allah. Karena dengan kebersamaan juga kita bisa sama-sama bisa mengatasi masalah. Pokoknya kita kokohlah dalam satu wadah, wadah atau suatu perkumpulan lah. Iya. Masya Allah, barakallah. Oke, Bang Nopri, untuk pribadinya, untuk merasakannya ini dulu, Bang. Masya Allah. Kalau pengalaman pertama bukber itu mungkin waktu SMP. Waktu SMP, Masya Allah. Berarti SMP. lebih awal dari Lebih awal. kita. Ini ya, Bang siapa? Bang Bayu sama Bang Nasruddin. Lebih pensiun ya. Berarti senior banget. Senior. Masya Allah. SMP kayaknya. Waktu SMP itu pertama kali bukber. Ah, Nah, tapi kalau melihat sejarah, kalau Anda lihat di Google ya, jadi fenomena bukber itu muncul kisaran tahun 2010-an. 2010. Sudah lama berarti. Berarti bukan di zaman Nabi ya? Bukan. Masya Allah. Kira di zaman Nabi, Masya Allah. Berarti kalau bukan zaman Nabi, bid'ah. Awal ya. Makan. Namanya juga makan. Oke, Ini bukan masalah apa ibadah kan. Salah ibadah, tapi salah kebersamaan. Kebersamaan. Jadi perkiraannya itu mulai muncul tahun 2010, itu pun hanya mungkin komunitas. Komunitas. Baru komunitas atau antar pertemanan lah gitu. Pertemanan. Nah, tapi kalau sekarang ini udah meluas kan? Udah meluas. Ya, udah jadi fenomena sosial, entah itu di masyarakat, entah itu di rumah tahfiz, entah itu di masjid, entah itu di pondok, pokoknya sudah meluas istilah bukber ini. Buka bersama kan? Kebersamaan. Berarti bisa nggak itu kan bukber, buka bersama? Mungkin bisa diganti istilah mungkin Apa nih? bubar apa? Kalau bubar mah itu nggak bisa, Bang. Barbar itu. Soalnya kalau bubar, kalau pengetahuan banyak orang kalau bubar ya udah kita masing-masing gitu, nggak usah ngumpul karena bubar. Iya. Kurang pas ya. Kurang pas. Yang pas. Nah tapi gini, di daerah Ana itu ada sebelum ada bukber itu ada istilahnya sahur pertama bersama dengan keluarga. Ada nggak ada? Kalau di Ada daerah sih, Sulawesi? ada. Iya kan? Ada kalau saya juga Jadi ada. kita tuh sahur pertama dengan keluarga kan. Jadi kalau yang di mana misalnya di tempat kerja pulang dulu, kalau yang di sekolah juga pulang dulu. Pokoknya intinya pas sahur pertama itu perdana. Itu pasti kita kumpul dulu. Iya, harus kumpul dulu. Jadi, Keluarga. tapi saya juga merasa hal yang sama, Bang. Jadi sebagaimana kalau kita ada keluarga yang masih di kota lain atau jauhan sama kita, kalau sahuran pertama itu tetap harus ngumpul tanpa kecuali ada tugas pokoknya tugas penting lah yang bisa itu udah nggak bisa ditinggal. Tapi kalau selama nggak ada uzur yang syar'i, maka
Itu wajib. Jadi yang pertama harus kita semua sampai 3 hari bang kalau di Maroko sampai 3 hari terserah kalau udah 3 hari ya udah bebas kalau mau tapi kalau lebaran wajib balik lagi Pulang lagi, ya. Nah kalau untuk yang saya alami sekarang abang saya sekarang beliau kan makan sahur pertama sama orang tua saya nih di kalau daerah saya itu namanya seram gorom. Tapi beliau tuh makan sahur pertama di gorom. Setelah makan sahur pertama sama istrinya sama ibu saya atau ayah saya di rumah. Setelah itu beliau langsung berangkat lagi ke Papua, Pakpak. Jadi beliau sementara lagi di Pakpak, puasa di sana. Tapi setelah itu rencananya mau balik lagi lebaran sama orang tua. Jadi itu yang kita rasain semuanya ya. Iya. Oke, masya Allah. Tapi sebetulnya walaupun kita jauh kan, udah canggih kan, Udah ya, canggih. ada HP juga. Bisa kita sahur bersama itu bisa. Ya paling dengan video call, walaupun ya kurang Makanya afdol teman- kan. Kalau menurut saya sih kurang afdol banget ya. Harus ketemu langsung. Harus ketemu Iya. langsung. Karena inti daripada itu kebersamaan. Betul. Masya Allah. Ya sabarlah nanti kalau ini ada waktu pulang. Nah, Nah, nah sosok. yang kalau Ana mau bertanya nih sama teman-teman, pernah nggak ngalamin berwacana istilahnya itu? Jadi udah ada satu grup nih, buat satu grup, terus udah ditentuin harinya kapan, menunya apa, terus ya sudah hampir dibilang hampir 100% udah hampir ini, tapi gagal. Pernah nggak ngalamin? Pernah nih. Jadi kalau berbicara mengenai hanya wacana, jadi saya ada komunitas nih Pak. Saya ada komunitas. Nggak apa-apa lah. Ini luar biasa ya, udah berbagi banyak ilmu gitu. Jadi lah bahasa gitu ya. Insya Allah Bang Novi ya, lah bahasa ya. Insya Allah. Jadi saya ada salah satu komunitas waktu SMA itu namanya ST-Mapan Community. Nah ST-Mapan Community ini komunitas pelajar Muslim Jargadia Kota Dobo. Nah jadi kami itu alhamdulillah berbagi pengalaman ya Bang ya. Jadi kami itu pokoknya setiap pekan itu ada kajian. Kami undang ustadz-ustadz yang alhamdulillah udah masyhur ya. Di daerah kami undang terus kajian bersama kami berbagi ilmu sama kami. Itu ikhwan akhwat, tapi ketika ini kami pisah. Nah, di situ ketika ada acara besar atau acara pokoknya kayak acara 17 Agustus atau acara Maulid itu kami sering buat acara besar-besaran. Itu pas bulan Ramadan, bulan suci, kami sudah buat wacana gimana sih udah informasi ke grup nih. Insya Allah kita akan bukber bersama pembina. Alhamdulillah udah nih semuanya oke siap lah, tanggal berapa, tanggal sekian, oke siap. Nah itu udah wacana tuh, tapi hasil akhirnya ya gitu Bang, cuma ada 2 atau 3 orang yang hadir gitu. Jadi ya wacana doang gitu, nggak ada aplikasi atau ada gerakan dari kita. Gimana nasib Ustadz yang diundang itu? Ya gitu aja, nggak. Tapi alhamdulillah beliau juga tidak merasa gimana ya, semangat beliau juga tetap pokok walaupun kami sebagian daripada kami nggak hadir, tapi kalau saya pribadi udah merasa keren karena bergabung di komunitas itu. Tadinya public speakingnya nggak bagus karena saya bergabung di komunitas itu. Jadi alhamdulillah public speaking saya juga bagus. Tadinya saya malas sholat 5 waktu karena di situ saya juga sholat 5 waktu insyaallah. Tapi nggak gagal kan bukbernya? Tapi nggak gagal dong, walaupun ada beberapa yang nggak hadir tetap berjalan. Karena udah ada wacana, udah ada niat, ya udah nggak mau tetap berjalan. Terus. Nah ya, insyaallah. Kayak gimana nih abang-abang, ada nggak? Kalau saya sih nggak pernah, soalnya kita pernah melakukan itu melaksanakan bukber itu pas SMA aja. Habis SMA itu langsung kuliah. Kuliah di sini. Berarti nggak ada bukber yang gagal atau hanya wacana doang? Belum ada ya, masya Allah. Alhamdulillah. Berarti murni ya, masya Allah. Tadi. Kalau saya mah nggak ada kendala dikit, nggak ada ini. Tapi kalau kami kan saya tahu bukberin kan dari pesantren di SMA ini.
kalau mau bukber itu pas kami di sana itu melihat cuaca dulu. Kalau soal kayak gimana ya, uang gitu terkumpul gitu. Karena kami itu di pesantren itu nggak pegang uang. Semuanya itu menyidik ke ustazah. Ustazah. Jadi kalau mau uang itu tinggal minta aja. Kalau cuacanya udah bagus, kita tinggal informasi ke ustazah. Langsung kita ambil uangnya. Kalau udah cuacanya bagus. Tapi pokoknya kalau untuk kendala atau nggak jadi bukber itu, kalau di saya itu nggak ada. Cuma itu berjalan dengan aja. Karena menentukan dari cuaca. Kalau di tempat saya. Nah, kan kalau sepengetahuan saya nih ya, daerah Maluku NTT kan itu bukit-bukit nggak? Iya, bukit. Nah, kalau misalkan mau bukber gitu, banyak tantangan dong berarti. Kalau itu nggak tantangan juga, Bang. Karena kami tuh kalau saya di kotanya di Kota Dogo itu udah di kota. Jadi paling teman-teman paling rumahnya yang jauh aja tapi bisa naik ojek atau inilah apa. Tapi nggak sampai naik ini juga, naik gunung turun gunung nggak juga gitu. Jadi semuanya udah di kota, udah daftar semuanya jadi enak. Tinggal VC atau telepon aja, ayo kita di sini. Ya udah langsung cus gitu, kecuali ada yang berhalangan nggak bisa. Berarti kebanyakan Maluku Saya, di Maluku itu. saya pribadi kan belum pernah ke daerah. Iya, saya juga nggak pernah ke daerah Sumatera tapi insya Allah saya pengen ngabdi di sana. Insya Allah. Amin. Kira-kira mau di daerah mana? Di Palembang, Sumatera Barat atau di Aceh? Wah, kalau itu mas saya kurang tahu sih, pokoknya Aceh. apa itu pokoknya seru. Insya Allah. Letaknya di mana? Terus kalau ini bukber anak-anak kalau di Palembang ya, kalau di daerah Sumatera Selatan itu bukbernya itu jelas pasti ada makanan khas gitu. Makanan khas ya. Tadi Tadi kita udah bahas. Nah, jadi pas kalau ada bukber ya pasti muncul lah itu makanan khas itu kayak pempek tadi, terus ya pasti yang nggak tinggal gorengan. Nah terus kalau makanan khas yang di Palembang itu yang khusus kayak untuk bukber itu pas bulan puasa itu ada namanya laksa. Laksa ya kayak apa? Makanan juga. Iya nggak mungkin bohong. Jadi sebetulnya laksa ini dia ini makanan Nusantara. Jadi tapi memang banyak ditemukan di negara yang banyak Melayu. Ya, jadi di Singapura, Malaysia, Brunei itu ada pasti laksa. Jadi makanan dari apa? Sagu, tepung ya. Terus ada kuah kuning juga. Ada kuah kuning juga. Berarti mirip ya. Karena saya tahu saya itu kuah kuning hanya di Maluku. Tapi ternyata itu di Sumatera ya. Nah kalau kuah yang di Maluku itu pakai kari nggak? Pakai santan gitu? Iya, ada juga yang ada yang pakai santan, ada yang tidak. Nah terus satu lagi namanya itu burgo. Itu apa itu? Mirip-mirip juga. Oh, burgo ini kayak anak baru dengar aslinya. Ini ilmu baru ini. Dia tuh kuahnya hampir-hampir mirip. Tapi bentuknya aja yang beda. Nah kalau laksa ini panjang, nah kalau burgo ini mungkin dipotong-potong gitu. Jadi hampir-hampir mirip lah. Tapi namanya beda gitu. Laksa dengan burgo. Nah itu makanan khas yang muncul ketika Ramadan. Ada lagi istilahnya itu ada mie apa ya? Instan. Bukan, apa ya namanya? Sudah lupa jadi. Tapi Bang kalau makanan khas Abang ada di Jakarta nggak? Soalnya saya udah kayak kepo banget nih mau ngerasain gimana sih rasanya gitu. Ada sih kayaknya. Ada ya? Di daerah Serpong ada. Di daerah Condet ada. Jadi memang ada makanan apa namanya? Rumah makan Sriwijaya. Ada juga terus ada ya makanan apa? Rumah makan Ampera. Itu biasanya makanan khas ini Sumsel lah, Sumatera Selatan. Kepo banget nih mau ngerasain gimana sih rasanya ini. Insya Allah kita ke sana ya. Kalau kita kan kita ke seringnya Spanyol. kalau di Jakarta ini sering lihat Padang ya. Padang. Banyak itu kalau Padang. Terus kalau saya pribadi belum pernah lihat rumah makan Maluku. Ada nggak kira-kira? Kalau rumah makan Maluku, saya tahu saya ada sih, Bang. Tapi kalau di daerah Jakarta mana itu dia pepeda ya, kuah kuning juga. Nah jadi cuma saya kurang tahu, kemarin sama senior saya diajak gimana sih kita ke warung Maluku katanya. Itu makanan khas Maluku semuanya di situ. Jadi ada sagu. Itu satunya nama sinoli.
Oh iya, Nah, sinoli. sinoli ini sagu juga tapi dicampur kelapa, gitu. Kelapa. Dicampur kelapa, jadi sagunya dituang ke wajan. Setelah itu kelapanya terus diaduk-aduk. Nah, sampai kayak udah menyatu gitu sama kelapanya. Nah, terus kalau itu lebih enak lagi tuh. Nah, kalau sinol ini baru dengar Anda? Oh, baru dengar ya? Baru dengar. Oh, ya, pernah cobain harus. Harus. harus ya. Harus tinggal di searching aja deh. Nah, tapi kalau Bang, kalau kami di Maluku itu kalau mengenai bukber atau buka puasa itu jarang pakai makanan khas gitu. Oh. Iya. Nah, jadi kayak hari-hari tertentu kayak ada suatu kegiatan keluarga atau acara keluarga, nah itu baru kami bisa Muncul muncul. makanan khas. Dan kalau makanan khas itu, Teman kayak untuk teman. kalau satu yang kami pakai itu sagu tumbuh. Kamu pernah dengar nggak sagu tumbuh? Kayak berupa apa ya? Lutak-lutak. Kalau lutak-lutak, tahu kan? Nah itu. Kalau lutak-lutak itu kayak sagu tumbuh, Bang. Tahu nggak sagu tumbuh? Jadi sagunya ditumbuh campur kacang, ada yang campur kacang. Kalau buah kenari tahu nggak, Bang? Buah kenari. Buah kenari. Nah, buah kenari itu. Itu keras. Itu tahu anak. Kenari itu burung. Burung kenari. Bukan, itu buah. Mungkin di daerah Abang burung ya. Iya. Masya Allah. Kalau di daerah kami itu buah kenari. Buah Dia kenari. kulitnya itu keras, harus ditumbuk lagi. Jadi itu nanti Abang mau rasa apa nih? Rasa buah kenari apa rasa kacang? Nanti dari dua bahan itu nanti dipisahin, tapi satu bahannya tetap sagu. Jadi rasa kacang ada, rasa buah kenari ada. Nah, nanti kalau di berbagai daerah juga di Maluku nanti ada yang namanya embal. Nah, kalau embal ini ada embal kacang, embal keju, ya. Iya. Terus embal Banyak apa? varian lah. Banyak ini. Embal itu apa ya kalau di Kalau Indonesianya? ada juga embal love ya, embal love ya. Embal love. Embal love. Ini harus coba ini, Bang. Harus ini. Banyak baru dengar saya. Oh. Nah, tadi kan kita udah dengar kan dari Sumatera, makanan terus dari Maluku. Nah, kalau NTT selain apa tadi? NTT. Kue apa tadi? Ada namanya pemince. Kue Selain kue mince. Selain mince, kue apa mince lagi? apa? Ada lagi ini berbentuk kue juga. Kue namanya kue serabe itu. Serabe. Serabi. Bukan yang kayak di Sunda itu surabi ya? Surabi. Kalau Sunda itu surabi Tempat yang langganan saya buat ngantarin air itu. Sama nggak bulatannya? Hah? Sama Surabi nggak itu dia gini aja kecil. Kira-kira sama nggak dengan Beda. surabi? Kalau di kita tuh besar dia bulatannya kayak gini. Jadi kalau makan tuh dibelah gitu. Oh, seperti model kue lapis ya? Bukan. Bukan. Beda jauh. Beda ya. Muskil Oh, apa? kue ini ya apa? Kalau di kita itu kue apa ya? Yang cuman Apa? ini aja itu. Kue lapis. Ya baru dipotong-potong. Iya kan? Itu di wadah gitu kan. Nah, setelah itu dipotong gitu. Lagi lagi ke Nah, itu jangan serabe sampai tadi. antum bilang ini kue lontar bukan? Iya kue lapis. Kue lontar. Lontar itu kalau ini buah bukan? Melontar. Bukan, ini berbagai macam daerah. Ya, betul, Masya Allah. Jadi di sini kita bisa mengetahui teman-teman kalau satu kata ya bisa Beda mana? Beda Beda mana mana? berbagai daerah, Masya Allah. Oke, kita kembali ke serabe tadi. Yang Gimana? serabe. Dan di serabe itu pas kita ini mau buat kue serabe, tapi ada gitu waktu tertentunya. Waktu Enggak, tertentu. ya. Misalnya itu ada acara besar, acara adat pas nikahan itu, kalau enggak nikahan pas acara meninggal. Acara peninggalan. Iya. Baru bukan peninggalan. Bukan peninggalan. Peninggalan itu warisan. Warisan. Acara meninggal gitu. Oke. Kalau baru itu buat kue serabe. Nah, tiap acara itu buat kue itu terus. Tapi saya mau bertanya. Iya, Saya pernah rasain makanan khas NTT nih. Makanannya itu kayak berupa jagung sama. Oh iya. Oh iya, kalau jagung Jadi ya. kalau teman saya itu pas saya di Jawa Barat itu namanya makanannya itu apa ya? Apa Jawa Barat? Di Jawa Barat tapi mereka itu kirim makanan dari NTT ke Jawa Barat. Oh iya. Nama makan ada sagu yang ditumbuk itu. Iya, jagung titi. Nah, Oh, jagung jagung titi titi. sama satu lagi model pasir itu. Iya, itu Apa ya? yang model Pokoknya pasir itu campur gula itu. Iya, yang model pasir itu di tempat aneh. Oh, di tempat Iya. antum. Yang ditumbuk itu Iya, ditumbuk. di beda kabupaten lagi. Oh, beda kabupaten Iya, lagi, itu Masya kabupaten Allah. Lembata alur ke sana itu. Lalu ke sana. Oh, ini NTT. Tapi jujur aja, saya tahu salah satu makanan khas NTT itu jagung ya. Itu Jagung titi. dari abi saya. Iya, iya. Dari Abi Kabir. Abi Kabir. Dia bilang udah pernah datang kan ke sini. Nah, itu nama lagunya apa ya? Kalau
Pokoknya beliau buat satu lagu yang pokoknya kalau Tentang makanan. iya tentang kalau lagunya gini lah, banyak. Di Maluku kita makan apa ya? Embal apa? Embal. Ya, embal. Kalau di NTT kita makan apa ya? Kita makan jagung bakar. Pokoknya tapi beliau buatnya bagus gitu. Jadi ya pokoknya kalau Seru ya? seru juga. Jadi saya tahu makanan khas pertama jagung itu NTT itu. Dari lagu. Ada. Tapi ada yang menarik nih. Jadi saya juga baru tahu kan. Ada namanya Bika Ambon. Tapi bukan dari Ambon. Oh, ada ya? Namanya Bika Ambon. Apa? Tahunya Bika. Bika Ambon itu dari Medan. Dari Medan. Saya juga baru tahu kan. Nggak tahu, kemungkinan kawinan atau secara Medan dan Mungkin ada sejarah di balik. mungkin ada sejarahnya. Orang Medan bolehlah itu Iya, kasih tahu iya. gimana sejarahnya. Saya orang Maluku aja nggak tahu, saya orang Ambon juga nggak tahu. Saya cuma tahu pisang Ambon, tapi nggak tahu asalnya dari Ambon atau enggak. Ambon. Masya Allah. Oke, itu kira tentang makan. Nah, ini udah hampir-hampir hampir maghrib ini. Masya Allah. Ini oke, Masya Allah. Oke, Buat baik. gilir kan? Teman-teman. Oke, teman-teman, karena udah masuk waktu Buka puasa. Mungkin cerita kita kali ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Yang intinya kita semua Amin. sehat-sehat, keluarga kita juga di rumah pada sehat-sehat, guru-guru kita semuanya pada sehat, membersamai kita sampai insya Allah kita bersama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita tutup obrolan kita kali ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.